Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Senang sekali rasanya hari ini saya bisa memandu kegiatan webinar melalui grup WhatsApp bersama pemateri yang sangat luar biasa dan antusiasme teman-teman yang tidak kalah luar biasa. Sebelum kita buka kegiatan ini, perkenalkan saya Fajar Firdaus dari Banten yang akan memoderatori kegiatan webinar pada malam hari ini. Salam kenal semuanya. Baiklah, susunan acara pada webinar Pemuda Sehat tanggal 26 Juni 2020. Yang pertama, pembukaan. Selanjutnya, perkenalan pemateri. Selanjutnya, penyampaian materi oleh Kang Bagus Muhammad Rizal, SOS. Setelah itu, diskusi dan tanya jawab. Yang terakhir adalah penutupan. Baik, untuk membuka webinar Pemuda Sehat dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional 2020, marilah bersama-sama kita membaca Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan selamat datang dan selamat menjadi pembelajar sejati. Sebuah kehormatan dan kebanggaan bisa membersamai teman-teman yang luar biasa hebat-hebat di acara webinar Pemuda Sehat. Di antara jutaan pemuda Indonesia di luar sana, hanya teman-teman yang berada di grup ini yang sudah meluangkan waktu dan menunda kegiatan lainnya untuk mengikuti acara webinar Pemuda Sehat dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional 2020. Masya Allah, tabarakallah. Semoga maksud dan harapan teman-teman mengikuti webinar tercapai dan Allah permudah dalam proses talabul ilminya. Amin, amin. Selanjutnya, langsung kita sambut pemateri kita yang super keren dengan segudang prestasi, yakni Kang Bagus Muhammad Rizal, SOS, yang memiliki banyak sekali prestasi dan juga pengalaman organisasi serta menjadi pembicara. Namun, terlebih itu kita bacakan dulu CV-nya. Nama lengkap Bagus Muhammad Rizal, SOS. Nama lengkap Bagus Muhammad Rizal. Mohon maaf ya, tadi nama lengkap Bagus Muhammad Rizal. Nomor handphone 0812 9453 9241. Hobi membaca. Sosial media Instagram Bagus Muhammad Rizal. Website www.bagusmuhammadrizal.simplesite.com. YouTube channel Bagus Muhammad Rizal Official. Moto hidup, saya lakukan apa yang orang lain tidak lakukan, maka saya dapatkan apa yang orang lain tidak dapatkan. Pekerjaan wira swasta. Jenjang pendidikan Kang Bagus lulusan dari Universitas Islam Negeri Jakarta jurusan Hubungan Internasional tahun 2013 sampai 2019. Prestasi Duta Anti Narkoba Kabupaten Tangerang tahun 2015. Duta Pemuda Banten untuk Pertukaran Pemuda Indonesia Tiongkok tahun 2016. Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Banten bidang pendidikan tahun 2017. Wakil 1 Duta Narkoba BNN Provinsi Banten tahun 2017. Karya dari Kang Bagus sendiri yaitu 1. Founder Sekolah Bahari tahun 2016, penulis buku Dari Desa Jadi Duta Indonesia tahun 2017, founder Yayasan Anak Bahari tahun 2018, founder Harapan Muda Institute tahun 2019, pengalaman organisasi 4 tahun terakhir yaitu Kabid Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Jakarta Barat 2016 sampai 2017, Ketua Ikatan Mahasiswa Kabupaten Tangerang tahun 2017, Ketua DPD Barisan Muda Penegak Amanat Nasional atau BMPAN Tangerang 2013 sampai 2013. Mohon maaf, 2018 sampai 2023. Ketua DPD PGK Kabupaten Tangerang 2018 sampai 2019. Ketua Yayasan Anak Bahari Indonesia tahun 2019. Nah, itulah CV dari Kang Bagus Muhammad Rizal, SOS. Baik, selanjutnya kita langsung saja kepada yang terhormat Kang Bagus Muhammad Rizal. Silakan untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam teman-teman pemuda sehat. Selamat malam juga
kepada peserta webinar Pemuda Sehat 2020. Yang saya hormati Bang Fajar selaku founder Pemuda Sehat dan teman-teman peserta webinar. Kenalkan, nama saya Bagus Muhammad Rizal. Saya Duta Anti Narkoba Kabupaten Tangerang 2015. Sekaligus Wakil 1 Duta Anti Narkoba Provinsi Banten 2017. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Anti Narkotika Internasional untuk teman-teman peserta webinar. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Pemuda Sehat yang telah menginisiasi agenda diskusi pada malam hari ini. Langsung aja, mungkin teman-teman karena waktunya terbatas. Sebelumnya saya yakin kalau teman-teman peserta webinar ini adalah orang-orang yang jauh dari penyalahgunaan narkoba. Teman-teman yang ada di grup ini adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri soal penyalahgunaan narkoba. Tapi gini teman-teman, narkoba ini hari ini adalah extraordinary crime atau kejahatan internasional. Mungkin hari ini saya, kalian, kita semua bukan bagian dari penyalahgunaan narkoba, bukan bagian dari pengedar narkoba. Tapi who knows, siapa yang tahu untuk ke depan. Jadi sebelum saya memulai materi hari ini, saya sedikit cerita soal ada seorang ibu di salah satu kota yang tidak bisa saya sebutkan kotanya. Ia seringkali melihat di tempat, katakanlah di pos ronda, ada segerombolan anak muda yang rutinitasnya setiap kali menggunakan obat-obatan terlarang, menyalahgunakan narkoba dan sebagainya. Ibu ini tahu, tapi dia nggak peduli karena dia pikir nggak masalah orang lain pakai. Yang penting bukan anak gua, yang penting bukan keluarga gua, kira-kira gitu. Tapi ternyata kurang lebih ini versi dari si ibu. 1 tahun berselang, anak si ibu tadi tertangkap oleh kepolisian di tempat itu, di tempat yang si ibu itu tahu sebenarnya dulu sering terjadi penyalahgunaan narkoba di situ. Pesannya apa? Andaikan si ibu ini 1 tahun yang lalu dia peduli, entah dia melaporkan, entah dia menasihati dan sebagainya, mungkin anaknya adalah gak akan sampai masuk ke dunia penyalahgunaan narkoba itu. Jadi saya akan mulai tema yang sudah teman-teman berikan, yakni sadar, sehat, produktif, bahagia tanpa narkoba ini dari sadar. Baik kayak ke awal, saya yakin teman-teman soal narkoba ini sudah selesai. Teman-teman jauh dari penyalahgunaan narkoba. Tapi jangan-jangan kita belum sadar kenapa kita nggak pakai narkoba. Jangan-jangan alasan kita belum cukup kuat kita nggak pakai narkoba itu karena apa. Nah, mungkin saya akan mulai dari 6 hal sadar yang saya rangkum sehingga kita jauh dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, kita sadar agama. Ketika kita sudah sadar agama, teman-teman tidak menggunakan narkoba karena teman-teman tahu agama teman-teman melarang penggunaan penyalahgunaan narkoba ini. Sehingga alasan kita untuk tidak pakai narkoba karena kita sadar tidak diperbolehkan oleh agama kita. Jadi sadar agama. Yang kedua, sadar medis. Kita, saya, kalian tidak pakai narkoba karena kita sadar narkoba bisa merusak kesehatan. Narkoba bisa menyerang saraf-saraf otak dan sebagainya. Jadi kita sadar akan bahaya medisnya. Atau saya sebut sebagai sadar medis. Yang ketiga, alasan kenapa kita tidak pakai narkoba karena kita sadar soal hukum. Ternyata di negeri ini ada undang-undang yang mengatur soal penyalahguna dan pengedar sebagainya itu dihukum gitu kira-kira. Entah itu hukumnya direhabilitasi atau di penjara sesuai dengan dia pengedar atau penyalahguna. Jadi kita nggak pakai narkoba karena kita takut di penjara kira-kira gitu. Kita sadar akan hukum. Yang keempat, saya coba pelajari soal sadar ekonomi. Kita sadar bahwa narkoba ini barang yang mahal. Narkoba ini nggak murah. Ketika kita masuk ke dalamnya, akan banyak nominal yang kita keluarkan untuk beli barang haram ini kira-kira gitu. Jadi akan menguras ekonomi kita.
Yang kelima, sadar sosial. Walaupun sebenarnya ini masih debatable ya, karena seharusnya penyalahguna ini nggak boleh dijauhin. Tapi faktanya kita sadar kalau kita terjerat ke sini, ya pasti akan mendapatkan hukuman sosial dan sebagainya, dijauhi, dikucilkan, diomongin mungkin dan sebagainya. Nah, yang keenam ini adalah sadar politis. Jadi kita sadar akan mungkin ke depan kita punya cita-cita di kepala desa, anggota perwakilan rakyat, bupati, gubernur, mungkin presiden. Tapi ketika kita sudah terjerat ke dalam bahaya narkoba, ini akan sangat bahaya bagi karir yang teman-teman. Jadi yang keenam ini saya coba rangkum, yakni sadar politis. Jadi bahaya narkoba ini bahkan mengancam hingga sisi politis tadi. Dan alasan teman-teman tidak pakai narkoba adalah karena itu. Itu keenam ini adalah silakan teman-teman tidak pakai narkoba karena apa, itu adalah alasan teman-teman sendiri. Tapi saya harap teman-teman tidak pakai narkoba karena teman-teman sadar bahayanya itu ke apa itu hukum, medis, agama, ekonomi, sosial, dan politis, sehingga sudah kuat dan tidak mudah goyah. Nah, pada akhirnya keenam sadar ini saya harapkan juga tidak hanya selesai di grup ini. Teman-teman tadi baik lagi kenapa saya cerita di awal. Saya harapkan ada kepedulian dari kita untuk sama-sama menyebarkan soal ya bahaya penyalahgunaan narkoba ini. Balik lagi, mungkin hari ini bukan kita, mungkin hari ini bukan saya, mungkin hari ini bukan kalian, tapi ke depan siapa yang tahu. Jadi saya harap hal-hal yang seperti ini diteruskan juga, tidak hanya selesai hanya pada di grup ini. Nah, balik lagi soal sadar. Ini agak sedikit keluar dari bahaya penyalahgunaan narkoba, tapi masih soal anak muda, yakni sadar potensi. Ya, ini juga masih termasuk saya pribadi memang masih agak sulit untuk menyadari apa sebenarnya potensi kita. Karena ini kebetulan anak-anak muda, rata-rata makanya saya coba sedikit bahas soal sadar potensi ini. Jadi tambahan dari keenam sadar tadi, ya sadar potensi. Ketika teman-teman sadar punya potensi yang luar biasa katakan, tapi teman-teman masuk ke dalam ruang-ruang penyalahgunaan narkoba, saya rasa potensi seemas apapun atau potensi sebesar apapun agak sulit untuk dikeluarkan. Mungkin itu sedikit pengantar soal judul diri tema ini, soal sadar tadi. Nah, yang kedua saya nggak akan banyak bicara soal sehat karena mungkin bukan juga bagian dari kemampuan saya untuk bicara soal sehat dan sebagainya. Saya lebih tertarik untuk bicara soal produktif. Ya, soal produktif ini mungkin saya dan teman-teman sekalian mungkin sama-sama masih dalam belajar untuk bagaimana menjadi anak muda yang produktif. 2016 lalu, alhamdulillah saya berkesempatan mewakili provinsi saya, Banten, menjadi duta pemuda untuk pertukaran pemuda antar negara ke Tiongkok. Jadi saya rasa ada satu pesan yang hingga hari ini mungkin pesannya simple, tapi hingga hari ini masih sulit saya terapkan sepertinya. Sama-sama saya masih coba untuk terapkan. Jadi ada salah satu di sana tuh mungkin ya anak muda yang lumayan sukses di usahanya, dia bilang yang pertama banget harus lu lakuin untuk meningkatkan produktivitas lu atau untuk lu jadi produktif itu lu jangan tidur kemalaman dan jangan bangun kesiangan. Nah, rasanya itu untuk yang awal bisa saya bagikan adalah ketika teman-teman mau jadi anak muda yang produktif, jangan tidur terlalu larut dan jangan bangun terlalu siang. Nah, ketika itu sudah teman-teman bisa kuasai, menurut saya yang kedua adalah teman-teman silakan tentukan atau buat manajemen waktu yang baik untuk teman-teman, tapi juga tidak mengikat. Teman-teman harus buat manajemen waktu yang fleksibel, tapi jalankan. Semisal dari jam sekian teman-teman harus apa, hingga jam sekian harus apa. Tapi juga tidak kaku, karena teman-teman masih dalam tahap membuat range jadwal tadi. Ketika itu sangat kaku, rasanya hanya akan bertahan 1 hingga 2 hari. Silakan teman-teman buat jadwal yang 7 hari ini mungkin dibuat fleksibel. 7 hari pertama teman-teman membuat jadwal ini, tapi itu dijalankan.
Karena kebanyakan dari kita, termasuk mungkin saya, sering membuat jadwal harian, jadwal mingguan, jadwal bulanan, tapi karena kita rasa ini sangat kaku, tidak fleksibel, ya akhirnya nggak jalan juga. Nah mungkin karena waktunya juga terbatas, yang ketiga ini, yang mungkin pasca teman-teman sudah bisa tidak tidur terlalu larut dan tidak bangun terlalu siang, dan kedua teman-teman sudah bisa membuat manajemen waktu. Yang ketiga ini untuk menjadi, ini versi saya dan mungkin beberapa literatur yang saya baca, buat skala prioritas, jangan multitasking. Karena ketika kita sangat multitasking, justru ini bukan semakin produktif, tapi semakin menghambat produktif kita. Yang misalkan ketika satu pekerjaan bisa selesai 5 menit, tapi kan teman-teman mengerjakan 3 pekerjaan, akhirnya lebih lama. Nah, mungkin yang keempat ini, karena ini juga lagi masa pandemi, teman-teman juga sebenarnya masih bisa produktif, khususnya untuk, kalau saya mungkin bisa bagikan cerita sehari-hari aja mungkin ya. Salah satu yang ya di masa pandemi ini yang bisa meningkatkan produktif kita juga, ini adalah waktu yang tepat untuk kita evaluasi diri. Mungkin ketika hari-hari biasa, bukan di tengah pandemi, di tengah kegiatan, terlalu banyak kegiatan di luar, kita agak sulit untuk apa ya, untuk ya coba ngobrol sama diri sendiri, untuk evaluasi diri sendiri, udah ngapain aja, udah ngelakuin apa, udah segala macam apa sih yang teman-teman lakukan. Jadi beberapa kali di masa pandemi ini saya coba untuk evaluasi diri sendiri. Terus yang kedua, teman-teman juga masih bisa produktif dengan mengevaluasi apa yang sudah teman-teman kerjakan. Katakanlah teman-teman hari ini kesibukannya di kuliah. Dan teman-teman evaluasi apa kuliah teman-teman sudah capai terhadap target. Atau mungkin teman-teman hari ini sama, kita sedang merintis usaha misalkan. Apa kayak bisnis teman-teman hari ini ada waktu untuk dievaluasi. Ini adalah momentumnya. Teman-teman masih bisa produktif untuk melakukan evaluasi hal-hal tadi di tengah pandemi ini. Entah itu evaluasi diri sendiri atau evaluasi kegiatan teman-teman, layaknya kuliah, sekolah, atau bisnis teman-teman yang sedang teman-teman kritis. Nah mungkin itu teman-teman, karena waktunya lagi-lagi terbatas, dan saya mungkin sedikit cerita untuk bukan untuk ini ya, semoga ini juga, saya yakin di sini juga banyak yang lebih pintar, lebih berpengalaman, lebih produktif. Tapi saya mencoba untuk membagikan apa yang sudah saya lakukan. Mungkin semoga ini adalah bagian dari menjadi anak muda yang produktif. Jadi usia 19 tahun ketika itu, saya hari ini 24 tahun. Ya. Di usia 19 tahun, saya waktu itu mendirikan salah satu kegiatan sosial untuk anak-anak pesisir. Kalau teman-teman tahu, namanya Sekolah Anak Bahari. Di usia ke-20 tahun, alhamdulillah, saya dapat beberapa penghargaan, tadi Duta Narkoba, Duta Pemuda untuk ke Tiongkok, beberapa penghargaan dari kampus. Di usia ke-21 masih banyak juga beberapa penghargaan, dan yang tadi pemuda pelopor dan sebagainya. Di usia ke-22 saya mengeluarkan 2 buku. Yang pertama buku ontologi bersama teman-teman di kampus, yang kedua buku pribadi soal perjalanan ke Tiongkok tadi, bagaimana dari awal seleksi dan sebagainya. Dan mungkin hari ini saya sedang coba merintis dua jenis usaha, yakni kuliner dan di bidang pendidikan. Nah mungkin dari sedikit cerita tadi adalah buah dari produktivitas kita di masa muda, walaupun belum bisa dikatakan sukses ya, karena masih jauh banget daripada itu. Nah ini adalah sebenarnya, ini kenapa saya sampaikan, saya harap ini jadi pemantik awal untuk teman-teman. Barangkali ada hal yang bisa teman-teman tanyakan dari produktivitas tadi, yang menurut saya itu adalah bagian dari produktif. Mungkin itu Kang Fajar dan teman-teman peserta webinar, mohon maaf kalau belum maksimal. Nanti bisa sharing atau mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.